tidak tahu bahwa di situ ada rumah sakit, ada dokter, beritahu. Ya. Tidak mampu, antar. Gitu. Jadi kita harus memungkinkan, jadi pemungkin, enabler. Jadi tugas pers itu sebetulnya sangat mulia. Bayangkan meningkatkan kemampuan orang, mengaitkan sisi sumber, ya, memfasilitasi. Oh, jadi hebat sekali ini. Ini tapi ini secara tidak sadar kita sudah melakukan ini sebetulnya. Ya. Jadi selamat juga kepada para sosial yang telah bekerja selama ini dengan menggunakan uh, memanfaatkan ilmu yang telah diperoleh. Dan secara garis besar saya bangga sekali dengan para teman-teman Peksos karena telah memberikan pelayanan dengan kepedulian yang tinggi. Kalaupun ada yang kurang menurut saya, hanya kurang pede saja. Atau mungkin juga bukan kurang pede, tapi karena apa namanya ya, rendah hati. Tapi betul, tugas kita adalah tugas yang mohon izin nih, baru pas 60 menit nih Pak, itu pas nih. Tadi jam 1:05, sekarang jam 2:05. Pak Agus, kurang lebih seperti itu. Mari kita jadikan semuanya lebih baik ya. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Mari kita diskusi semuanya. Dan apa yang tadi saya sampaikan belum tentu semuanya benar juga, karena ini harus saja saya yang baru kali ini lagi, ini setahun terakhir saya melaksanakan pekerjaan sosial langsung melalui dengan tim kami di Abioso ya. Dan juga kami selalu memantau gerakan-gerakan teman-teman lain di balai karena kami punya WA group di mana teman-teman kami di balai lain juga selalu menginformasikan secara ringkas terkait dengan perkembangan kasus, bagaimana hasil asesmennya, bagaimana intervensinya, bagaimana rencana tindak lanjut, sehingga itu menjadi pengalaman baik bagi kami untuk menjadikan ini lebih baik. Sebenarnya Pak Agus, saya serahkan dulu ke Pak Agus, silakan, terima kasih. Sementara saya mau terima itu dulu maaf. Terima kasih Pak Isyad Satrian dari BLB Abioso atas paparannya. Sudah ada beberapa penanya yang disampaikan melalui chat. Ini nanti akan saya sampaikan. Tapi informasi bagi kita semua bahwa selain pekerja sosial yang hadir pada kesempatan kali ini, juga saya lihat ada beberapa cukup banyak juga dari Bapak dari Kemenkumham. Ini juga ada kaitannya dengan anak berhadapan dengan hukum. Baik, akan saya coba share untuk diketahui oleh Pak narasumber terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Nah, di sini barangkali dari Ibu Triyatni dari Budi Dharma Bekasi. Yang ditanyakan di sini adalah izin bertanya, di bagian sasaran Rehabsos tadi tidak terdapat anak sebagai pelaku. Jadi masuknya di mana ya Pak? Apakah anak sebagai pelaku tidak bisa direhabilitasi atau bagaimana ya Pak? Dan apa yang harus kita lakukan untuk anak sebagai pelaku ini? Kemudian yang kedua dari Pak Bambang PJ dari Balai Besar Yogyakarta, izin bertanya bagaimana peran real tetes ketika anak yang berhadapan dengan hukum, terutama dalam memberikan advokasi pada proses hukum yang berjalan, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku pelanggaran pidana. Pada kondisi real, petugas dari Bapak lebih kelihatan perannya ketimbang Peksos. Mudah-mudahan pernyataan ini salah. Bagaimana sebenarnya peran real yang harus dilakukan dan bagaimana kondisi yang terjadi saat ini? Ini ada dua penanya Pak, dari Budi Dharma Bekasi dan dari Balai Besar Yogyakarta. Silakan barangkali dari narasumber akan menjawab pertanyaan ini, maka Pak. Baik. Maaf tadi saya lagi telepon, tapi saya akan baca ulang ya. Silakan Pak. Di bagian sasaran rehabilitasi tadi tidak terdapat anak sebagai pelaku. Jadi maksudnya di mana? Anak sebagai pelaku tidak bisa direhabilitasi atau bagaimana ya? Dan apa yang harus kita lakukan gitu ya?
Nah, jadi gini, yang pertama dulu dari Bu Dina Bekasi ya, Bu Triatni, memang tadi dikatakan bahwa untuk rehab sos dari pembagian tugas wewenang itu antara PK ya, Pembimbing Kemasyarakatan dari Kumham, dan Peksos, itu ada PP-nya, di mana PK itu lebih fokus kepada pelakunya yang melakukan tindak pidana, tetapi kalau Peksos itu kepada lebih kepada korban dan saksi. Tetapi pelaku pun ketika anak itu berusia di bawah 12 tahun, juga kita layani, kita berikan rehab sos, dampingi. Dan juga sebetulnya, saya memang tadi saya tidak sebutkan, pengalaman di Handayani, bahkan pelaku pun ketika sudah ada penetapan hukum dari hakim, bahkan hakim seringkali di dalam putusannya itu menyebutkan diberikan layanan sosial di Handayani, begitu. Kurang lebih seperti itu. Yang jadi sebetulnya kita, dan bahkan sebetulnya dulu Handayani itu namanya kan dulu itu namanya apa ya? Apa namanya? PSMP, Panti Sosial Marsudi. Marsudi Putra ya? Betul. PSMP ya. Marsudi Putra, anak ya. Ya. Padahal sebetulnya kebanyakan justru para pelaku sebetulnya di situ. Jadi, nah makanya nih ada cerita yang menarik dengan Pak Cup nih. Dulu kita dengan Pak Cup satu tim ketika membahas terkait dengan PP terkait dengan diversi misalkan. Jadi dulu ada pemisahan nih. Jadi untuk pelaku itu pakai litmas gitu. Kalau untuk korban pakai lapsos. Litmas dilakukan oleh seorang PK, pembimbing kemasyarakatan dari Bapas biasanya. Nah kalau korban oleh oleh Peksos, lapsos. Nah dan itu semua kelengkapan menjadi jadi biasanya polisi itu sudah tahu, karena pada tahun 2014 kita itu secara apa ya simultan secara ada namanya Seknas ABH di Bappenas. Di situ unsur-unsurnya lengkap. Unsur dari pemerintah itu ada 5 sektor di situ. Kemsos, kepolisian, kejaksaan, hakim, Mahkamah Agung di situ ada. Lengkap semua. Ada KPPA sebagai koordinator gitu. Nah, juga ada para peduli anak. Banyak di situ. Sehingga waktu itu berlakulah pelatihan-pelatihan bagi di tingkat Polda, kalau di polisi, tingkat Polres. Nah, kalau tingkat Polsek saya tidak tahu apakah ada tidak, karena kasus pertama yang dilakukan oleh Polsek. Sementara yang sudah dilatih, yang sudah paham ada itu biasanya di tingkat Polda dan tingkat Polres. Nah, saya tidak tahu apakah sekarang di tingkat Polsek sudah paham tentang SKPA belum. Perkembangannya saya sudah lama tidak meninjau. Tapi sekali lagi pertanyaan pertama itu memang para fisik kita pelaku juga kita layani. Hanya prosesnya, nah tadi prosesnya itu si pelaku juga si litmas juga tidak sembarangan, karena pemenjaraan itu pidana itu merupakan terakhir. Litmas juga tidak akan rela misalkan kalau seorang ABH harus dihukum, tidak. Jadi lebih cocok di LPKS sebenarnya. Gitu Bu. Nah jadi walaupun pada prosesnya sampai ketentuan, karena seringkali juga sebelum diproses pun karena di beberapa tempat tidak ada LPAS, lembaga pemasyarakatan, lembaga penitipan anak sementara tidak ada, maka LPKS kita sering menjadi tempat titipan dari kejaksaan selama proses peradilan berlangsung, maka dititipkan di LPKS. Maka setelah diputuskan pun ada putusan yang betul-betul sangat itu disebutkan di Balai Handayani atau di dulu di Bogor itu apa namanya, di mana Cilengsi misalkan, atau di Subang disebutkan. Padahal itu dan itu pembelaan tugas itu hanya di proses awalnya saja sebetulnya antara Litmas atau PK dengan Peksos. Jadi PK dan Peksos itu kerjasama untuk kebaikan terbaik bagi anak. Itu yang sementara ya. Yang kedua, saya tadi pertanyaan apa Pak, ditampilkan lagi Pak Gus? Baik, sebentar Pak. Untuk pertanyaan kedua dari Pak Bambang. Pak Bambang mana ya? Pak Bambang dari mana? Dari Jogja Pak, Balai Besar Jogja. Ya. Bagaimana peran real Peksos ketika anak yang berhadapan dengan hukum, terutama dalam pemberian advokasi pada proses hukum berjalan, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku pidana, pada kondisi real, petugas dari Bapas lebih kelihatan perannya ketimbang Peksos.
Mudah-mudahan pernyataan ini salah. Bagaimana sebenarnya peran real yang harus dilakukan dan bagaimana kondisi yang terjadi. Nah, saya sebutkan tadi, ketika dalam proses peradilan memang kita fokusnya kepada korban dan Peksos itu kepada pendampingan. Contoh sekarang yang lagi berlangsung nih, seorang Peksos di Kabupaten Bandung, si Kang Dadang Wahyuni nih, dia punya coba berkasus berat ya. Jadi bagaimana kita kadang-kadang ada ibunya tuh yang mau mencabut anak karena sudah capek bolak balik Pak katanya. Nah si Peksos itu si kepada korban itu di kantor polisi loh. Seminggu itu bisa dipanggil beberapa kali. Nah, itu juga menjadi berat bagi seorang Peksos. Harus mendampingi anak dalam proses penyidikan, keterangan-keterangan dari korban. Kadang itu repot tuh, anak ada yang malu, capek, dan lain sebagainya. Nah disitulah, memang ketika di pengadilan, memang yang sering muncul itu litmas, karena lebih kepada pelakunya. Kan korban itu didatangkan ke mana? Ke pengadilan itu jarang-jarang, karena berat, begitu berat. Mungkin Bapak pernah mengalami ketika kita bagaimana merayu si anak korban supaya hadir di pengadilan itu berat, Pak. Sehingga mungkin secara kasat mata tidak kelihatan ketika di proses itu. Tetapi ketika berada di proses direhabnya, nah itulah ujung tombaknya Peksos. Di situ mulai kelihatan. Bukan berarti pada proses pengadilan awal tidak terlibat. Bahkan polisi itu sekarang kan di polisi sudah menaik nih dari unit menjadi direktur nih, direktur perlindungan anak ya. Nah, jadi ketika ada kasus biasanya polisi itu sudah langsung manggil Peksos. Karena polisi sudah punya daftar Peksos mana yang sudah tersertifikasi, Peksos mana yang sudah mendapatkan pelatihan ABH. Sehingga ketika dipanggil, siapa sudah tahu tugasnya. Tidak akan uang lagi, sudah tahu ya. Itu sementara jawaban saya ya. Nah, kondisi itu sudah terjadi, Pak. Mungkin nanti kita sama-sama mencoba. Saya juga suka agak kangen juga melihat bagaimana proses peradilan anak gitu. Karena ruangannya khusus, tidak ada meja dengan taplak hijau, tidak ada lagi, tapi betul-betul ramah anak. Ya, kemudian dari Aceh nih, ini teman saya nih, ruang visi Yulian, LPKS di kabupaten kota, jika ada kota yang belum mau memiliki LPKS, bagaimana kalau ada kasus? Nah ini juga, nah makanya tadi di LPKS itu hanya sedikit Pak, betul. Dulu, ngomong dulu itu kurang bagus ya. Sebelumnya setiap provinsi itu ada namanya PSMP dulu itu ya. Tapi sekarang sudah berubah fungsi, apalagi hanya sebagian yang di percontohan Pemsos, sisanya daerah. Dan ada yang tidak. Nah, bagaimana ketika ada kasus? Makanya kita harus mengidentifikasi kira-kira LPKS mana, lembaga kesehatan sosial anak mana yang bisa ditunjuk, yang bisa berfungsi sebagai LPKS. Atau ketika anaknya di bawah 12 tahun kan cukup hanya tindakan, ya, tidak dipidanakan. Bisa juga di keluarga, bisa di lembaga sosial, bisa di pesantren. Itu bisa. Hanya memang kalau LPKS itu sudah ada Peksosnya yang paham, nah, mungkin kelemahannya kalau dititipkan di tempat lain yang belum resmi, belum ditunjuk, karena itu harus di SK-kan. Jadi penunjukan LPKS itu tidak sembarangan, karena itu sudah standar pelayanan minimum. Standar yang paling minimum adalah ada ruang aman dan ada Peksos, itu minimal sekali. Dan ada perawat. Itu ya, visi Bulian ya. Jadi bagaimana kalau belum memiliki LPKS? Nah, ini seringkali menjadi perdebatan. Bukan perdebatan begini. Di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ya, tentang Pemda, di situ disebutkan di lampiran bahwa yang namanya lembaga itu, panti itu, balai itu ada di tingkat provinsi. Menangani menangani luar lembaga. Padahal faktanya kita butuh di tiap kota itu ada sebetulnya. Tapi di Undang-Undang Pemda tidak harus lembaga itu ada di provinsi. Ini juga menjadi sebuah pertimbangan bagi aparat pemerintah Pemda, kota, kabupaten untuk membuat EPKS. Toh itu kan bukan kewenangan kami. Itu juga menjadi persoalan kita. Sehingga hanya ada beberapa EPKS yang ada di kota. Itu pun EPKS yang sudah ada sebelumnya.
Kemudian yang berikutnya, bagaimana penyuluh sosial masuk memberikan penyuluhan bagi anak sebagai saksi dan apa materi yang sebaiknya diberikan kepada mereka. Nah, tentunya yang paling penting di situ penyuluh ya harus menyampaikan hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban orang tua korban. Itu harus tuh. Seperti kemarin tuh. Jadi kan si penyuluh kan sudah paham terkait dengan teknik penyuluhan, teknik mempengaruhi, teknik komunikasi. Itu sangat penting tuh. Penyuluh juga sangat penting. Jadi untuk memastikan mempengaruhi si anak khususnya dan orang tua sebetulnya yang lebih berat sebetulnya. Apalagi yang paling berat itu ketika kita membantu anak pelaku. Nanti yang seringkali teman-teman kita di lapangan sebagai peksos dimarahi itu sama orang tua korban. Kamu bela orang yang salah bisa. Marah itu. Jadi berat sekali memang. Jadi 270. materinya hak dan kewajiban itu yang paling penting. Nah, ini yang penting bagi anak. Terus konsekuensi apa ketika ini tidak diselesaikan atau ini diselesaikan. Nah itu harus betul-betul diberikan karena kalau ini tidak diselesaikan maka ini akan menggantung anak akan jadi trauma misalkan. Terus nanti si pelakunya menjadi keenakan dan sebagainya. Dan nama kita cemar seolah-olah kita betul salah. Misalkan. Jadi itu materinya. Kemudian berikutnya ada Handayani. Nah ini kalau si Handayani Pensos Aceh Barat Daya Pak. Ya dari Pensos Aceh Barat Daya. Kalau Handayani itu pakar-pakarnya APH nih. Saya agak minder. Bagaimana kalau Peksos yang ada di daerah kurang aktif. Nah ini dia. Tadi memang betul. Jadi selama ini dukungan. Nah tapi ada beberapa daerah yang mengangkat Peksos sebagai P3K. Nih, Bandung nih bagus deh. Jadi betul-betul peran Peksos sangat diperlukan sehingga perlu diangkat jadi P3K. Jadi Sakti Peksos, jadi TKS dan lain sebagainya. Nah jadi coba ini kita sebagai Peksos juga kita memberikan advokasi nih. Saya contoh pengalaman si Pak Agustus Pajar nih seperti apa nih. Saya salut sekali kepada Pak Agus karena bisa mengadvokasi Pemda di tiap kelurahan ada Peksos. Nah gimana caranya itu yang paling berpengalaman si Pak Agus lah. Karena tanya ke beliau langsung. Kemudian Yoda Wahdiat dalam proses hukum anak seringkali APH melaksanakan penitipan pada EPKS tanpa ada batas waktu yang ditentukan. Nah sebetulnya ini ada aturan kemudian di 7 hari lagi ada aturannya nih. Tapi memang tadi Pak Ibu seringkali karena ini sebetulnya APH sudah bagus daripada dititipkan di rumah tahanan bersatu dengan dewasa lebih baik di APKS. Tetapi karena APH juga banyak urusan dan kasusnya banyak sehingga proses walaupun ada prinsip harus cepat, tapi kan kalau banyak 7 hari belum selesai, perpanjang lagi. Tapi intinya bagi kita ketika ada titipan itu harus ada suratnya, gitu. Sehingga kita tidak kesalahan. Memang kalau ini juga sering kali terjadi Pak, karena memang kita belum punya LPKS atau lembaga hukum. Contoh misalkan kemarin saya ke Kabupaten Bandung itu ada UPTD P2 TP2A ya. Itu maksimum 3 minggu. Pas tuh. Dengan proses penitipan 3 minggu, 7 kali 7 kali 7, bisa tambah 7. Tetapi apakah iya 7 hari bisa selesai? Tidak. Akhirnya ketika EPK ada pendampingan yang intensif, ada rehabilitasinya gitu. Nah itu jadi makanya kita harus dan kita harus punya proaktif, kita punya ancang nih di P2A 3 minggu, berarti selanjutnya kita harus siap-siap. Dan memang kita kurang ya, Pak Yoda ini kurang sekali. Yang dari Pak HDP itu siapa? Fungsi utama dari Peksos dalam kasus ABH sebisa mungkin sebagai petugas yang paling awal untuk memberikan respon sesuai informasi yang terima. Betul kalau yang namanya respon itu harus segera. Nah nanti kita tempatkan ini harusnya sama siapa. Jadi jangan sampai kasus ini berlalu tanpa ada kejelasan. Memang pada yang pengalaman selama ini yang paling gercep itu memang sebetulnya Peksos dan APH. Jadi APH kan ke pelaku.
Nah, Peksos seringkali ketika pelaku ada yang menangani APH digiring, diborgol. Kalau dewasa ya. Kalau anak kan siapa gitu? Paling rumah sakit. Rumah sakit Izin juga. Pak, boleh nambahkan Pak Dari Isep. Pak Haji Silakan. Diki, Pak, PRS ABH Kota Cimahi, PRS ABH, Pak, Ya, nangani Pak. LKS ABH. Ya, Izin Pak. sebentar yang nambahin, siapa yang nambahin tadi? Pak siapa? Ini Pak, Pak Haji Diki dari PRS ABH. Halo Pak Haji Diki. Ya. Nah, juga ini guru saya nih Pak Haji Diki nih. Izin Pak Isep, terima kasih Pak Isep. Silakan Pak Haji Diki. Nah ini Silakan Pak. Guru-guru ke Pak Haji Diki. Silakan Pak Haji Diki. Mangga Pak, terima kasih. Izin Pak, tugas fungsi utama Peksos itu sangat berperan sekali di awal Pak. Di awal respon kasus itu ada. Karena Peksos itu kan adanya di masyarakat. Oleh karena itu, Peksos itu kan tujuan utamanya ada bagaimana caranya untuk setiap kasus anak ini bisa RJ dulu sebelum ada proses hukum. Jadi oleh karena itu sebisa mungkin Peksos ini ada di awal. Ada di awal kasus ini muncul sesuai dengan informasi dari masyarakat. Karena bila sudah dalam proses, misalnya proses hukum dalam BAP polisi, pasti jangan sampai terlebih dahulu kedahului oleh Bapas, Pak, dari Litmas Bapas. Jadi kalau misalnya sudah kedua Litmas Bapas, pasti proses akan berjalan. Perjuangannya lebih berat untuk untuk terjadi yang disebut dengan diversi. Tapi kalau misalnya Peksosnya lebih dulu di depan, pengalaman saya 365 saja bisa proses hukumnya bisa putusan 6 bulan bila memang Peksosnya ada di depan itu dari awal pertama dia respon. Jadi karena intinya Peksos itu sangat berperan, tujuannya dalam ABH itu adalah RJ dulu. Makanya harus merespon di awal. Sekian dan terima kasih. Atur nuhun Pak Isep, atur nuhun Pak Agus. Betul sekali Pak Haji Diki, punya Pak Agus. Betul, apalagi kalau Pak Diki kan, Pak Haji Diki ini sudah pengalaman praktis. Tadi ditanyakan oleh yang di atas itu sebetulnya kenapa tidak kelihatan. Mungkin tidak kelihatannya saat di pengadilan, karena saatnya belum dimunculkan. Jadi betul sekali Pak Haji Diki, respon kasus yang pertama oleh lakukan itu dengan RJ. Itu ya, betul. Pak Diki, terima kasih penjelasannya untuk semua, dan Pak Haji Diki itu kelihatan sudah biasa 365 apa tuntutannya. Jadi sudah paham. Orang-orang ABH itu biasanya begitu. Selalu mengatakan bukan kasusnya 365, 362 gitu. Ya. Itu mungkin Pak Agus ada yang lain bisa. Nanti kalau yang tentang praktik itu Pak Haji Diki lebih pas untuk jadi sumber. Nah, yang terakhir nih Ibu dari Insulinda, Pak. Nah, Ibu Marbun ya. Marbun Taniat Ada didakwa ya. sebagai pelakunya, apakah ada advokasi yang diberikan oleh pengadilan untuk dilanjutkan ke pendamping terus? Nah, kan di sini kalau didakwa oleh jaksa berarti kan ini kan baru masuk ke pengadilan nih. Nanti Pak Diki bisa menambahkan. Kan biasanya hakim sebelum memeriksa harus melakukan upaya diversi. Tapi ini pelakunya pelaku apa dulu nih? Apakah pelaku yang bisa diversi atau tidak? Ya. Kalau yang bisa diversi, yang misalkan tuntutan hukumnya di bawah 7 tahun, maka si hakim harus mengadvokasi atau mungkin si Peksos harus mengadvokasi hakim untuk bisa melakukan diversi. Diversi itu kan akan melibatkan semuanya, anak, pelaku, korban, saksi, orang tua pelaku, korban, saksi, Peksos, Litmas. Nah di situ, jadi kita bisa mengadvokasi di situ. Bagaimana pertimbangannya? Yang paling sulit biasanya, yang bisa menggagalkan diversi itu biasanya orang tua korban yang merasa keberatan. Tetapi belum baca lebih dalam, ada PP terkait dengan restitusi ya. Ada ganti rugi bagi si korban. Karena selama ini yang paling dirugikan adalah korban. Gitu. Sekarang ada apa namanya, semacam keringanan maksudnya. Saya itu menyebut keringanan bagi pelaku RJ dan diversi ini. Tetapi korban gimana gitu? Nah, korban itu ada mekanismenya, ada dapat restitusi ganti rugi. Nanti mungkin Pak Diki lah. Kalau ada Pak Diki masih ada grade Pak. Jadi ada yang menjaga gawang nih. Kalau saya salah diluruskan sama Pak Diki. Pak Agus juga nih. Pak Peksos tentunya ya. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian, mohon maaf nih saya
sudah baru aktif lagi sebagai Peksos. Terima kasih Pak atas penjelasannya dan juga ditambahkan oleh Pak Haji Diki ya untuk acara kali ini. Dan di sini di chat ada yang angkat tangan, Resen, Pak Kenol, barangkali bisa silahkan untuk masuk Pak Kenol, silahkan dari Sumatera Barat. Ibu Christine juga tuh di atas sana tuh jagoan tuh sama ABH, Bu Christine. Silahkan Pak Kenol. Pak Kenol. Silahkan. Sambil menunggu Pak Kenol, mungkin ada dari teman-teman semua yang akan bertanya atau sharing tentang rehabilitasi sosial bagi anak berhadapan dengan hukum, silakan. Baik, Bapak, informasi bahwa untuk acara hari ini tidak hanya diikuti oleh Peksos, juga oleh lembaga-lembaga terkait dengan ABH, juga dihadiri oleh dari PK Bapas, Pak. Ada PK-PK Bapas. Di sini ada beberapa yang hadir, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini juga bisa memperkuat sinergi kita ya di dalam menangani ABH ini. Dan di sini ada Raisen juga Pak Haji Diki. Pak Haji silahkan Pak Haji. Izin, terima kasih Pak Agus. Saya sebagaimana saya di masyarakat PRSABA BMAB dari Cimahi, pengalaman saya ingin memastikan bahwa karena kan di sini ada ketua IPSI ya, kerja sosial, saya ingin memastikan di setiap daerah, khususnya minimal kota kabupaten di Indonesia itu harus ada Peksos. Peksos yang memang bertugas di wilayah tersebut, karena sepengalaman saya sampai saat ini Peksos itu sangat berperan sekali, karena tempat masyarakat menyampaikan sesuatu masalah, khususnya misalnya untuk anak, itu pasti ke Peksos dahulu, pasti awal-awal ke Peksos sebelum kasus itu dilanjutkan ke proses hukum. Itu Peksos harus lebih dari awal. Jadi sebelum diperiksa di BAP oleh polisi, Peksos harus segera menerima di sana, karena tugas fungsi utama daripada Peksos itu sendiri kan bagaimana RJ dalam kasus anak ini tercipta. Jadi RJ di masyarakat ini tercipta. Itu yang utamanya Pak Agus. Oleh karena itu saya menyampaikan, mumpung di sini adalah kegiatan daripada IPSI, tolong pastikan bahwa Peksos itu berada di kota kabupaten di seluruh NKRI ini. Sekian dan terima kasih. Hatur nuhun. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Haji Diki penjelasannya dan tambahan pengetahuannya bagi kita semua. Di sini ada yang masih mengajukan atau mengangkat tangannya, silakan. Mau bertanya langsung atau menanyakan di chat. Oh, ada ini dari Pak Didi Junaidi. Pak Didi barangkali bisa langsung saja Pak Didi. Dari Kalimantan, Pak Didi. Pak Didi Junaidi, silakan Pak. Kalau tidak, akan saya coba sampaikan. Di sini pasal 68 ayat 1, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial bertugas membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak, kemudian memberikan pendampingan dan advokasi sosial, kemudian menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat anak dan menciptakan suasana kondusif, membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak, membuat dan menyampaikan laporan kepada pembimbing kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan. Kemudian memberikan pertimbangan kepada aparat penegakan hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial anak, mendampingi penyerahan anak kepada orang tua, lembaga pemerintah atau lembaga masyarakat, melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak di lingkungan sosialnya. Itu barangkali penjelasan tambahan dari Pak Didi dari Kalimantan Tengah, seperti itu. Bapak dan Ibu barangkali ada
Oh, ini ada pertanyaan lagi ya. Ini dari Pak Dian Premadi. Izin bertanya, Pak, apabila ada korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh keluarga dekat, apa yang bisa dilakukan oleh pekerja sosial atau trik-trik apa yang bisa dilakukan untuk mengungkapkan permasalahan yang dihadapi oleh anak dan keluarganya? Mengingat si korban dan keluarga susah untuk mengungkapkan permasalahan yang dihadapinya, mengingat pelakunya adalah keluarga dekat. Itu pertanyaan dari Pak Dian Premadi. Silakan Pak, barangkali bisa disampaikan. Pak Diki mungkin bisa menjawab, Pak Diki. Mungkin tambahan dari saya kepada teman-teman Peksos, karena ini ada uji yang mengadakan, agar tidak terjadi pergumulan hati. Intinya bila korbannya adalah anak, korban usia anak, dan pelaku adalah dewasa, lanjut. Karena tuntutannya itu kan di atas 7 tahun. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa bila korbannya anak, meskipun pelaku itu adalah bukan, jangankan saudara, orang tua saja itu harus lanjut. Jadi intinya kalau korbannya anak, pelakunya dewasa, itu harus lanjut. Kecuali misalnya korban anak, pelakunya anak, dan usianya berapa gitu, usianya pelakunya berapa. Karena kita harus tahu, pengalaman saya, bila seorang pelaku kejahatan seksual katanya anak usianya belum akil balik, itu tidak mungkin. Karena yang bersangkutan belum bisa penetrasi. Bila seorang anak laki-laki disangkakan untuk melakukan suatu kejahatan seksual, karena dia belum balik, usia balik, pasti itu tidak mungkin. Lebih baik minta diperiksa pakai visum dahulu, karena usianya belum akil balik. Pasti segede apapun anak itu, tingginya segede apa, belum bisa penetrasi. Tapi kalau usianya anak itu ke akil balik, masih saudara, sebisa mungkin ya kita bisa di-RJ-kan di masyarakat, tidak lanjut ke hukum. Tapi bila korbannya anak, usia anak, pelakunya dewasa, jangankan saudara, jangankan saudara, orang tuanya pun itu harus dilanjut ke proses hukum. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Isep, barangkali ada tambahan? Oh iya, ini pertanyaan dari Pak Dian ya. Ya. Bagaimana ketika anak, si pelakunya itu orang tuanya sendiri? Orang dekat, ya. Gitu ya? Betul. Ya kalau sudah jelas kan kita kan bisa melaporkan. Tapi ada pengalaman kemarin juga jadi Garut ya. Kita mau tidak mau berbagi tugas sama Peksos perempuan dengan ibu-ibu. Ternyata datang ke sana itu tidak untuk mengungkap kasus. Jadi entry-nya itu kita hanya berkunjung saja. Tapi pada akhirnya anak begitu si pelakunya tidak ada ya, karena sudah dijemput polisi, terbuka akhirnya. Jadi memang disinilah yang beratnya proses itu, Pak. Kita kan bukan formal, jadi pendekatan bagaimana supaya meraih kepercayaan si anak. Karena apalagi anak itu kan jangankan ke orang lain, ke ibunya sendiri, itu tidak susah. Nah, itu punya teknik tersendiri bagaimana kita bisa mempengaruhi anak, merayu sampai keluar pengakuannya sampai detail. Nah itu terus terang saya juga kalau apalagi korban perempuan saya belum pernah menangani anak perempuan. Tapi kalau mendampingi, biasanya teman kita yang Peksos perempuan yang mendekatinya kita misalkan jaga di luar. Jadi kemarin yang di Garut itu, akhirnya saya tidak ikut ke sana karena dikhawatirkan kalau terlalu banyak orang juga ini privasi mereka menjadi terganggu lah gitu. Jadi sekali lagi Pak siapa tadi? Pak Dian nih. Sekarang jadi pindah ke Pak Peksos ya. Jadi itu Pak. Bagaimana kita trik kita, tadi misalkan pendekatan awalnya entry-nya kita bawa apalah, itu masing-masing punya cara ya, bawa oleh-oleh ke mereka, tidak disangka ya ternyata, tapi ada yang sulit Pak Agus, yang satu yang di Cimahi itu dia bisa tembus, nggak tahu sama siapa yang bisa tembusnya, tapi saya kira lama-lama bisa tembus juga, metode pendekatan atau siapa orangnya harus dicari, siapa yang dipercaya anak. Nah itu soal itu mungkin itu agak relatif Pak Dian, kalau trik-triknya
Tapi yang intinya bahwa bagaimana kita membangun trust, kepercayaan dari si anak korban ke kita sebagai Peksos, supaya dia bisa percaya, bisa mengungkapkan isi hatinya. Paling gitu Pak Dian, menurut saya gitu. Baik, terima kasih. Memang kasus-kasus itu kan tidak bisa disamaratakan ya. Ada kasus yang sama, tetapi ternyata dengan pola yang sama kita tidak bisa masuk. Ini butuh seni dan sinergi ya dengan teknik lainnya, apakah itu bisa ditemukan atau tidak. Dan juga mungkin ini terkait dengan bahwa teknik itu kan praktek yang tersupervisi. Jangan kecilin dikit, Jang. Untuk tersupervisi ini barangkali ini bisa menjadi acuan. Kalau kita tidak bisa untuk tembus atau tidak bisa sementara ini belum masuk, bisa meminta saran kepada supervisor barangkali ya, atau rekan lainnya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaannya barangkali sementara di chat belum ada lagi atau yang lain belum ada, bisa dari Bapak dan Ibu barangkali akan memberikan informasi dan Ke data ini, ya ampun. Silakan dari Bapak dan Ibu yang akan menyampaikan informasi, saran atau pertanyaan, kami persilakan. Pak Keno, silakan Pak Keno. Ya, terima kasih Kang Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, lewat HP aja, jadi nggak keluar gambar. Baru balik rapat saya. Silakan Pak. Silakan. Saya punya kasus Pak Abioso tadilah apa? Pak Isep. Pak Isep. Saya punya kasus nih selaku pekerja sosial saya. Permasalahan saya korban anak yang masih SMP, perempuan, korban pencabulan oleh ayah tirinya. Ayah tiri, karena ayah tiri ini punya sanggar seni. Jadi setiap ada kegiatan sanggar seni, si ayah ini membawa anak tirinya ini. Untuk mengikuti acara sanggar seninya. Jadi setiap dibawanya itu pada suatu tempat di sebuah desa di pedalaman Sumatera Barat. Saya sebut Sumatera Barat aja, tidak perlu saya sebutkan kabupaten saya. Kang Agus sudah tahu dia tuh kabupaten saya. Jadi dicabuli. Hasil daripada pencabulan itu kita sudah bawa ke rumah sakit umum daerah. Memang rusak selaput darahnya. Jadi setelah itu yang si pelaku ini kabur. Sudah tertangkap seminggu yang lalu di Serang, Provinsi Banten. Dijangkau oleh polisi ke sana, PPA kami, Polres kami, dibawalah sekarang. Cuman permasalahannya sekarang begini. Apa tindakan saya selaku pekerja sosial terhadap si anak? Karena si anak ini trauma kalau sekolah. Sementara saya udah hubungi panti kita, panti sosial milik provinsi, kita udah hubungi, nggak apa-apa Pak Keno, dibawa aja anaknya di sini, kita rehab sampai dia sekolah SMA. Cuman permasalahan ini, si anak ini trauma banget. Apa langkah-langkah yang bisa saya lakukan selaku pekerja sosial? Demikian Pak Isep, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung Pak ditanggapi? Oh ya, terima kasih Pak Seno ya. Nah itu tentu ini saya kembali sama dengan jawabannya tadi. Kita harus bisa apa Pak Seno apa? Pak Seno kan? Seno. Oh iya. Maaf salah. Jadi gitu. Nah, bagaimana caranya membangun trust? Nah, setelah trustnya terbangun, tapi memang betul Pak, ini traumatik sekali. Makanya ada beberapa saran harus diberikan terapi. Terapi yang lebih cepat itu katanya ada hipnoterapi ini, sehingga kita bisa melakukan memanggil ahlinya ya untuk melakukan pendekatan kepada anak yang bersangkutan untuk dilakukan terapi hipnoterapi. Kan kita biasanya kan ada LDP dan lain sebagainya. Pokoknya bagaimana menguatkan anak itu ya. Dan terus terang memang
Kalau yang dampak kepada anak itu berbeda-beda. Ada yang lebih parah, bahkan ada yang gila misalkan, ada juga yang begitu. Seperti kasus ODGJ itu ternyata korban perkosaan. Ada yang kasus seperti itu. Jadi memang itu kalau mumpung belum terlambat, kita bisa lakukan hipnoterapi. Nah, ada orang yang ahli terapi untuk melakukan itu kepada si anak. Tapi memang ini prosesnya pasti tentu tidak cepat. Pasti harus berulang-ulang kali. Yang penting jaga rasa anak, jaga rasa kepercayaan anak kepada kita sebagai peksos. Itu mungkin, dan juga tentu harus mendukung juga orang tuanya. Bagaimana cara anak luka batin itu saya jangan sampai balik. Kalau saya sarankan Pak, saya kira gitu Pak. Coba ada ahli hipnoterapi, karena memang kasus yang begitu sangat membekas dan jangan-jangan seumur hidup bisa membekas. Sehingga salah satu ada beberapa pengalaman teman-teman kami di balai itu dilakukan hipnoterapi Pak. Memang yang ahli hipnoterapi juga tidak susah ternyata, tidak susah, tidak mudah ternyata gitu Pak. Karena tentu ahli hipnoterapi juga harus diberikan penjelasan bahwa anak ini kasus begini, kondisinya seperti ini. Dan juga kan itu bisa diukur tuh bagaimana kedalaman masalah itu oleh seorang psikiater atau psikolog minimal. Bisa mengetahui sejauh mana kedalaman luka hati gitu ya. Saya kira itu kalau dari saya seperti itu Pak. Mungkin seperti itu ya. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Barangkali dari yang mempunyai pengalaman di lapangan seperti apa yang disampaikan Pak Kenol dari Sakti Peksos atau dari yang lainnya, silakan. Assalamualaikum Bapak, izin off kamera ya. Silakan Bu Suwarni, silakan. Ya. Silakan Bu, silakan. Saya Ambar Pak, saya Sakti Peksos Jakarta. Suaranya Bu, mohon maaf, kurang dekat. Baik, ya. Terus ya Pak. Ini Ibu Sigit ya, Ibu Sigit bukan? Iya Pak. Siap. Ya, silakan Bu, silakan. Iya. Enggak Pak. Jadi bagi kami kasus-kasus anak ABH memang bukan jagoan Pak, tapi memang kami akhirnya dipaksakan untuk terjun dan akhirnya terbiasa untuk menangani kasus-kasus anak mulai tingkat di masyarakat, kepolisian dan pengadilan. Saya rasa kalau pernyataan bahwa kita sangat minim itu tentunya tidak bagi mereka yang sudah sering mengikuti proses peradilan Pak ya. Brandnya yang penting dari kasus-kasus ABH anak ini bagi pekerja sosial, brandnya adalah laporan sosial. Nah, itu sebenarnya kalau di tingkat kepolisian sampai di tingkat pengadilan itu wajib Pak menyertakan itu. Tanpa itu biasanya keputusan yang diambil itu dianggap tidak sah gitu. Jadi pada saat di tingkat kepolisian, pekerja sosial itu wajib membuat lapsos. Bahkan untuk keputusan bersama di versi kami selalu menjadi peran penting bersama kepolisian maupun Bapas. Jadi kalau brandnya pekerja sosial dalam kasus-kasus anak ABH adalah laporan sosial Bapak. Nah dalam pembuatan laporan sosial tentunya sesuai kebutuhan, asesmen yang dibuat juga sesuai teknik ya Pak, ada yang pakai genomap, ecomap, kemudian body mapping sesuai dengan kasus-kasus yang ditangani. Jadi saya rasa peran sertanya sangat penting Bapak Ibu semua pekerja sosial di dalam kasus-kasus ABH. Tapi memang untuk pekerja sosial yang terlibat di dalamnya belum semuanya terlibat. Biasanya mereka yang sudah terlatih dalam sistem peradilan anak dan sudah mendapatkan sertifikat. Bahkan teman-teman yang ikut dalam sebagaimana disebut di pasalnya juga harus yang sudah tersertifikasi Bapak gitu. Mungkin kalau kasus-kasus ABH Pak Isep saat ini walaupun COVID mereka tetap jalan saja, hanya saja mungkin teknik dan metodenya yang dipertimbangkan gitu ya Pak. Kalau peran pekerja sosial saya rasa sangat diperlukan, bahkan kalau pekerja sosial tidak hadir Pak untuk misal pengambilan keputusan bersama atau diversi, polisi itu bersedia menunda dan mengganti jadwal. Nah, itulah segitu penting dan gentingnya pekerja sosial dalam setiap sisi
proses peradilan anak. Jadi kalau kita tidak hadir, itu pun bisa diundur jadwalnya. Itu saja Pak, barangkali yang dapat saya sharingkan. Semoga teman-teman pekerja sosial yang muda, yang tua tetap semangat menangani anak-anak ABH ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagus, wabarakatuh. saya nambahkan dikit, bagus. Silakan Pak, silakan. Kalau Bu Ambar memang dia sudah banyak makan asam garam jadi Peksos ya. Ya betul Bu Ambar, tadi dikatakan bahwa yang namanya proses manajemen kasus itu yang dipentingkan adalah yang paling utama di situ adalah assessment. Nah, wujud dari assessment itu adalah lapsos dan itu betul-betul diakui menjadi persyaratan untuk maju tidaknya sebuah perkara. Kalau tidak ada lapsos tidak akan maju. Ya, betul sekali. Saya banyak dengar cerita dari teman-teman ketika si Peksosnya terlambat atau berhalangan, maka sering itu betul karena harus kehadiran Peksos harus untuk melengkapi. Kalau tidak bisa. Terima kasih Bu Anwar pengalamannya nih. Iya Pak, sama-sama. Sama juga ke Pak Sigit ya, sekarang jadi ya. Masya Allah, Bapak. Iya Pak, siap. Jadi Ibu Kepala Balai ya. Ya, terima kasih Bu Ambar telah menambahkan. Di sini hadir juga, kalau memang belum ada pertanyaan dari Bapas, barangkali ada hal yang perlu disampaikan dari Bapas. Dari ada ya? Silakan. Atau dari siapa barangkali akan menyampaikan informasi atau pertanyaan? Masih ada waktu kita sekitar 15 menit lagi. Oh, silakan dari siapa ini? Pak. Dari Bapak Purwosari, Pak. Bapak Purwosari. Silakan Pak. Silakan. Terima kasih. Selamat sore. Terkait apa yang disampaikan tadi kalau penelitian sosial itu memang brandnya punya Peksos dan kami dari Bapak punya brand sendiri adalah penelitian kemasyarakatan. Itu sebagai salah satu tugas kami yang wajib dilaksanakan dalam rangka penyelesaian terhadap perkara anak, baik itu yang nanti bersifat diversi ataupun melalui persidangan. Pertanyaan saya agak mundur sedikit terkait Permen Negara PPA nomor 15 tahun 2010 tentang pedoman umum penanganan ABH. Kami yang di Bapas ini kan untuk ABH khususnya pelaku yang saya ketahui sampai hari ini memang kita pernah melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak pelaku yang bersifat difabel. Nah, Bapas sangat kesulitan sekali ketika mendampingi ataupun nanti akhirnya membuat penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang bersifat difabel ini. Difabel ini sifatnya yang kelihatan, dalam arti misalnya dia tidak bisa bicara, dia tidak bisa mendengar. Nah, itu kan yang jelas bisa kita pahami. Nah, di sini Mas, salah satu kesulitan dari PK Bapas, apakah dari pihak Kementerian Sosial akhirnya nanti bisa memfasilitasi, bisa menjembatani terhadap anak berhadapan dengan hukum yang bersifat difabel ini. Sementara itu pertanyaan saya, terima kasih sekali. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah jelas barangkali Pak Isep pertanyaannya. Ada hambatan dari PK Bapas untuk melaksanakan litmas ya terkait dengan betul Pak. Jadi makanya sekarang kita Kemensos sekarang akan mencoba membuat rumah bicara, rumah mendengar, ya, rumah melangkah. Salah satunya itu Pak. Contoh juga kami, nah nanti itu bisa Pak. Kalau misalkan ada kesulitan pendampingan ketika dengan orang netra, maka kami bisa dipanggil Pak. Untuk yang dulu mau bicara, kita juga bisa menghubungi para juru bicara, juru bahasa isyarat. Kita bisa bantuan. Bahkan kemarin tahun lalu bulan Oktober kita bekerjasama dengan pengadilan Pak, pengadilan agama, pengadilan militer. Mereka kita kerjasama untuk mengalihurufkan profil mereka atau mereka ke dalam braille, sehingga ketika ada yang berperkara ada hambatan netra, maka mereka bisa membaca itu.
Dan juga mereka meminta untuk tadi Pak mendampingi ketika yang beracara, apakah itu yang umum maupun anak. Dan ternyata si korban maupun pelakunya itu adalah tunawicara, sehingga kita bisa mendampingi atau memanggil. Kalau dari balai kami yang paling dekat di sini ada di Melati, Pak. Kemudian juga ada di Jabar, saya kira ada juga yang ahli juru bisa isyarat. Dan kalau bisa juga Bapak bisa mengundang dari namanya PLJ, Pusat Layanan Juru Bicara Isyarat. Ada di Katin. Mereka bisa menyiapkan pendampingan untuk menerjemahkan ya, baik dalam proses litmas maupun dalam proses APH selanjutnya, kepolisian, kejaksaan, dan sampai ke hakim ya. Jadi itu bisa Pak, bisa didampingi, meminta bantuan untuk di penerjemah lah bagi proses proses litmas, atau kalau di kami lapsos ya, kalau brandnya di PK kan litmas, kalau kami lapsos. Teman kami pernah melakukan itu Pak, jadi agak kesulitan. Jadi kan apalagi sekarang nih banyak kasus yang disabilitas mental, disabilitas bicara yang diperkosa Pak. Itu kesulitan sekali kalau tanpa ada si juru isyarat. Anak itu jangankan yang tidak bisa bicara, yang tidak bisa mendengar ya, yang tidak bisa ODGJ, yang normal saja tadi seperti kata Pak siapa tadi, ketika Pak Dian, susah untuk didapatkan keterangannya. Apalagi sudah dia korban, tidak bisa bicara juga. Nah, saran saya, coba kita komunikasi, diundang, dipanggil para juru bicara isyarat. Saya kira begitu Pak. Emang satu-satunya harus begitu. Dan ini pasti lebih lama, litmasnya lebih lama, lapsosnya juga akan lebih lama karena kita susah mengartikan mereka gitu. Saya kira begitu Pak. Ya, baik, terima kasih. Pak Bawon dari Bapas mana Pak? Mohon dibuka mic-nya Pak. Nah, Bapas Wonosari, Yogyakarta. Oh, Yogyakarta Pak ya. Ya, barangkali di sana juga bisa dihubungi dinas sosial setempat, atau di sana juga ada DPD IPSPI Pak. Di sana bisa untuk membantu Bapak dalam pelaksanaan pembuatan litos bagi para PK. Itu barangkali Pak. Terima kasih Pak. Baik, di sini ada pertanyaan dari Ibu Ade Kurniawati. Izin bertanya, bagaimana anak yang kena kasus ABH, anak berhadapan dengan hukum, untuk bekerja diperlukan tidak pernyataan kelakuan baik dari kepolisian. Ini seperti apa? Karena memang mereka setelah dewasa barangkali perlu ada surat kelakuan baiknya. Ini kaitan dengan sudah kena kasus ABH untuk bekerja, diperlukan atau tidak untuk pernyataan kelakuan baik. Silakan Pak, mungkin ada yang perlu disampaikan. Kalau soal ini sepertinya itu kan proses rehab itu sebenarnya dalam rangka pemulihan, sehingga ketika anak sudah melakukan rehab dipulihkan kembali, sehingga kalau ini saya kira ini kewenangan polisi mungkin tetap diberikan kelakuan baik, tetapi mungkin polisi biasanya punya catatan ya, sebagaimana catatannya untuk mantan teroris misalnya ya. Nah, saya kurang tahu pasti, tapi kalau dari segi makna, dari segi tujuan rehabilitasi adalah untuk pemulihan, baik pemulihan fisik mental, termasuk pemulihan administratif bagi SKCK-nya, saya kira begitu. Kalau menurut saya seperti itu ya. Dan saya kira polisi harus seperti itu karena mereka sudah direhab dan dinyatakan selesai. Jadi sudah menebus dosanya lah kalau begitu, barangkali seperti itu. Kalau menurut saya Pak. Baik, betul. Dan ini pentingnya atau memang harus dilakukan karena sudah melakukan upaya rehabilitasi sosial ya. Dengan adanya tahapan ini barangkali ini tidak menjadi kendala bagi APH untuk berfungsi sosial ketika mereka sudah dewasa. Ya, terima kasih Pak Isep atas informasi. Dan ini mungkin Pak Agus, ini lagi-lagi ini peran PSS lagi nih, advokasi nih Pak, ya. Advokasi lagi nih ke APH. Jadi harus meyakinkan bahwa kemarin sudah direhab itu sudah boleh dibilangkan kembali ke semula, kan rehabilitasi kan namanya ya. Seperti itu Pak Agus, makasih. Baik, terima kasih. Ini
tanggung jawab kita semua, baik itu para pekerja sosial maupun dari PK Bapas, untuk meyakinkan kepada APH bahwa mereka yang sudah ABH tetapi sudah dilakukan proses rehab dan memang sudah benar-benar berada pada fungsi yang sebenarnya, barangkali sudah bisa dinyatakan berkelakuan baik. Baik, ini saya lihat waktu sudah. Sebentar tapi Pak, ini Pak supaya tidak sumir Pak. Izin, boleh, silakan. Silakan Pak, silakan. Pak Haji Diki, silakan. Ini tadi pertanyaannya kan jelas bahwa bila ABH berarti maksimum usia anak, Pak, supaya kita tidak sumir semuanya. Kalau misalnya kita sumir abu-abu dalam memberikan jawaban pada pertemuan hari ini, karena ini dihadiri oleh Peksos seluruh Indonesia, anak itu belum boleh bekerja. Di mana masih usia anak itu belum boleh bekerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan kita. Tapi untuk ABH ini mungkin Pak Agus juga sangat paham dan seringkali mendampinginya. Bila anak yang ABH itu biasanya akan mendapatkan di tempat rehabilitasi ataupun tempat latihan anak dalam masa-masa selesai hukuman, itu mereka nanti akan mendapatkan surat selesai masa pelatihan. Jadi itu saja yang akan didapatkan oleh usia anak yang mendapatkan latihan. Tapi kalau misalnya usia anak, si ABH itu sendiri belum bisa mendapatkan bahwa dia sudah harus bekerja. Saya rasa itu supaya tidak sumir, Pak Agus. Yang biasanya kami keluarkan adalah surat selesai melaksanakan pelatihan. Itu yang kami seringkali, mungkin Pak Agus juga tahu, lembaga kami selalu memberikan pelaksanaan pelatihan. Nah, meskipun dalam ketokan palu hakimnya itu adalah latihan kerja, tapi usia anak itu belum dapat dikatakan bekerja secara resmi sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja di Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Ji. Ya, baik. Ini merupakan penegasan ya bagi kita semua bahwa memang bukan untuk ketika usia ABH, tetapi nanti pada saat mereka dewasa dan siap untuk melaksanakan bekerja sesuai dengan kebutuhan. Baik, Bapak dan Ibu, ini sudah menunjukkan waktu jam 14.56. Barangkali saya beri kesempatan satu lagi untuk bertanya. Silakan. Dan jangan lupa kepada Bapak dan Ibu yang belum mengisi daftar hadir dan materi, serta ada foto kegiatan di sini. Dan untuk materi barangkali bisa menyusul karena pada saat ini masih belum masuk, nanti mungkin besok bisa Bapak dan Ibu dapatkan. Tetapi untuk daftar hadir silahkan untuk mengisi daftar hadir yang telah ada di room chat. Dan nanti setelah mengisi daftar hadir, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan sertifikat secara langsung ke email masing-masing. Apakah masih ada di room chat? Nampaknya sudah tidak ada lagi pertanyaan dan sudah tidak ada raise hand. Barangkali akan saya sampaikan apa yang menjadi catatan pada kesempatan yang hari ini. Rehabilitasi sosial pada anak berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum atau anak adalah anak yang telah berusia atau berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana atau anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana atau anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialami sendiri. Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum sekarang diatur dengan Permensos 26 tahun 2018 seperti tadi yang disampaikan oleh narasumber.